Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Lee Kang Hyun yang sudah menyampaikan, ya itu sebenarnya hampir serupa semua yang dirasakan oleh korban yang senasib, yang bahkan melibatkan warga negara asing. Padahal ini adalah produk asuransi BUMN, ya, yang menjadi korban 17.000 nasabah saving plan malah bertambah seperti tadi disampaikan sampai ke keseluruhan Jiwasraya. Oke, untuk para wartawan, untuk acara selanjutnya, kalau mau ada yang mau disampaikan, silahkan untuk bertanya kepada Pak Lee Kang Hyun. Mungkin ini saya buka mute-nya. Sebentar. Oke, silakan dari wartawan, ada yang mau menyampaikan? Sudah bisa bersuara, maaf. Suaranya sudah saya unmute. Kalau dari korban bisa tidak Pak tanya, bukan dari belum dari wartawan. Mungkin sebaiknya dari wartawan dulu Pak. Sebaiknya dari wartawan dulu Pak Bambang. Silakan. Bu Jessica bisa bantu untuk wartawan yang mau bertanya? Dari CNN ada yang bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Silakan, Pak. Itu silakan, Bu Juliana. Enggak, Pak Ko, ini saya Willy. Saya lihat di chat, itu dari CNN Indonesia, Ibu Juliana, itu akan bertanya. Mungkin bisa di-unmute. Dibaca saja ya. Oke, saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Bu Yuliana, CNN Indonesia. Selamat siang, Ibu, Bapak semua. Saya Yuliana dari CNN Indonesia. Saya ingin mengupdate, jadi saat ini proses pembayaran sudah sampai mana ya? Terakhir kali per kapan dan apa sudah ada nominal yang dibayarkan? Terima kasih. Oh, oke. Karena Bu Yuliana ada masalah dengan speakernya. Mungkin Pali bisa langsung, Pali. Saya ulang pertanyaannya biar lebih jelas. Jadi ya, intinya mungkin adalah sampai di mana saat ini sampai di mana proses pembayaran itu sampai mana, terakhir kapan dan apakah sudah ada nominal yang dibayarkan. Silakan Pak Lee Kang Hyun. Nanti mungkin bisa saya tambahkan juga. Oke, silakan Pak Lee Kang Hyun. Oh, maaf. Oh, bisa bicara harusnya Pak. Harusnya bisa bicara, Pak. Pali, coba di-unmute. Oh, oke, sekarang bisa. Ya, oke, Pak. Ya. Silakan, Pali. Ya, kita udah mengetahui semua bersama itu. Sampai sekarang tidak pernah dibayarkan lagi. Karena waktu menjadi masalah hanya pertama kali, satu kali bisa dibawa 1 miliar dan sampai tanggal berapa bisa bayar mungkin hanya beberapa orang saja setelah kejadian bulan Oktober. Terus habis itu udah janji-janji terus, tapi sampai hari ini belum ada dibayar dan juga belum ada yang kabar. Dan sesuai tadi saya sudah menjelaskan, bulan Maret katanya mau bayar itu hanya tradisional, bukan yang nasabah saving plan. Oke, mungkin bisa saya tambahkan ya. Oke, mungkin bisa saya tambahkan. Jadi sejak gagal bayar dari Oktober, jadi kan kasus gagal bayar itu Oktober 2018, kemudian secara kronologi, pihak Jiwasraya itu pernah berkali-kali berjanji, salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Lee, itu pernah membuat surat kepada nasabah melalui bank itu, tapi berbeda-beda. Yang sudah dibayarkan seperti itu, malah Pali waktu itu pernah menyatakan di salah satu, di Bisnis Indonesia mungkin, bukan, majalah Infobank kalau nggak salah, bahwa ada pembayaran hanya kepada beberapa nasabah, tetapi sudah headline di berita-berita, nasabah sudah dibayarkan. Paling hanya berapa itu, yang pakai MTN itu ya. Setelah itu tidak pernah ada pembayaran.
kemudian pada bulan setelah Presiden bersuara pada bulan setelah kabinet baru dan memerintahkan kepada salah satunya Pak Erick Thohir yang menjadikan prioritas masalah Jiwasraya ini, itu kemudian baru ada lagi janji waktu itu sekitar Februari atau Maret. Dan kemudian Maret, seperti disampaikan Pak Ali juga tadi, pada bulan Maret itu disampaikan tetapi malah muncul istilah tradisional yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi Oktober 2018 dulu yang dipermasalahkan itu katanya saving plan yang bermasalah gagal bayar 800 miliar, kemudian menjadi sampai sekitar 17 triliun. Dan kemudian ketika Maret dijanjikan akan dibayarkan, malah muncul istilah tradisional. Itu yang jumlahnya pun kita tidak pasti berapa yang sudah dibayarkan. Yang jelas saving plan sudah tidak ada lagi ceritanya. Dan sampai terakhir malah muncul istilah lagi nasabah korporasi. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi sampai sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Li, itu tidak ada lagi tidak ada kejelasan untuk saving plan ini. Oke, terima kasih. Ada lagi dari wartawan lain? Mungkin menambahkan, Pak. Selama 6 Oktober sampai 2018, itu kita belum pernah ada pembayaran, Pak. Jadi, posisi kita sampai saat ini kan menunggu pembayaran. Mereka dari pemerintah menjanjikan akan membayar kita. Tapi itu hanya janji-janji aja, kan. Itu yang mungkin kita harus garis tegasi. Kita selama ini selalu tanya kapan kita dibayar, tapi tidak pernah ada satu pun tanggal yang disebutkan dan nominal yang disebutkan yang akan kita terima. Itu yang mungkin bisa kita tegaskan, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Weli. Ya, jadi intinya itu berita dibayar itu hanya kabar gembira. Kalau kita baca headline di media yang suka disampaikan kan kabar gembira, nasabah Jiwasraya akan segera dibayar. Itu kayaknya dari dulu itu akan segeranya itu sampai sekarang. Oke. Terima kasih Bu Yuliana. Ada tambahan atau dari yang lain silakan. Teman-teman yang lain kalau ada mau omong silakan, nggak apa-apa. Kan memang ini kenyataan kita bahwa kita memang posisinya hanya dijanjikan. Silakan di-unmute, nggak apa-apa. Mari kita ngomong. Kita posisinya bicara tentang kebenaran. Kita bukan ngomong yang bukan-bukan. Kita bicara memang kenyataan. Bahwa kita meminta mereka untuk, kita tanya, kapan kita dibayar? Itu mereka selalu bilang, masih diusahakan, semaksimal mungkin, secepat mungkin. Kita tanyain, kapan tanggal? Sebutkan tanggal. Apakah mereka mau? Nggak mau. Apakah mereka posisinya menyebutkan tanggal? Kita tantang 5 tahun lagi, apakah bisa mereka sebutkan tanggal? Nggak bisa. Mereka nggak mau sebutkan tanggal satu tanggal pun. Kita tanya nominal, apalagi lebih nggak mau lagi jawab. Memang kan seperti itu kenyataannya. Padahal kita ini kan percaya. Ya, saya pikir benar betul yang dikatakan Pak Billy, Pak. Halo? Ya, silakan Pak Bambang, silakan. Ya, jadi seperti yang saya alami, Pak, saya Bambang, korban dari Jogja, Pak. Itu adalah di dalam pemberitahuan itu dikatakan dengan terjadinya penundaan pembayaran atau istilahnya delay payment, maka ada komitmen. Meskipun ditutup dengan kalimat yang sangat menyakitkan, dan saya tunggu sampai sekarang ini, adalah sesuai dengan ketersediaan dana. Menurut saya, klausul menurut ketersediaan dana ini adalah klausul karet yang tidak bisa dipegang. Dan ini kalau saya baca atau saya ikuti upaya yang telah disampaikan tadi, saya pikir sudah cukup upaya persuasif yang kita lakukan gitu ya. Saya mengusulkan kepada forum ini merubah strateginya bukan sekedar upaya persuasif, tapi sudah semacam upaya paksa dalam tanda petik ya.
Tolong jangan diartikan paksa itu dalam arti yang force keras gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kawalan. Salah satunya ini bagus ini ya, lewat Bitkom ini. Tapi kalau perlu itu dilakukan upaya-upaya paksa yang lebih punya gaung dalam rangka mengawal dari apa yang telah dilakukan tadi surat ke presiden itu. Karena kita tahulah budaya, mohon maaf saya harus mengatakan budaya atau nilai yang dianut sekarang ini kan pokoknya ngomong aja dan tidak pernah ada orang yang mempertanyakan efektivitas dari kebijakan yang dikeluarkan itu. Dan itu yang kita tidak mau karena apa? Karena taruhannya ini adalah sebetulnya nasib kehidupan kita ini, Pak. Seperti saya, apa yang saya investkan ke Jiwasraya itu adalah tabungan pensiun yang sudah bertahun-tahun saya lakukan gitu. Kebetulan waktu saya tabung di BRI, saya mendapatkan tawaran yang menurut saya menarik dari BRI dan mengatakan tadi jaminan dijamin 100% aman gitu ya, karena ini adalah milik negara dan seterusnya itu. Kebetulan 3 bulan setelah 13 bulan setelah itu terjadi gagal bayar itu gitu. Dan saya hanya setelah saya urus ke BRI yang bersangkutan hanya mendapatkan tadi surat pemberitahuan yang ditutup dengan kata-kata yang menyakitkan tadi sesuai dengan ketersediaan dana. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada forum ini adalah tolong dijaga apa yang disebut dengan trust dari rakyat, termasuk yang dari luar negeri, dari utamanya trust dari rakyat Indonesia ini kepada pemerintah gitu. Karena kalau seperti ini jelas ini menunjukkan ya Pak Bambang. Oke, bisa diselesaikan Pak Bambang mungkin supaya lebih cepat. Saya hanya menyampaikan itu dilakukan upaya yang lebih bersifat upaya paksa, Pak. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dulu, kita membahas pertanyaan dari pihak wartawan juga. Sebentar ya. Yang tadi ada pertanyaan lagi dari Bu Yuliana dari CNN Indonesia melanjutkan yang tadi, yaitu oh iya Pak, sejak surat diberikan ke Pak Presiden, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN per 4 Agustus lalu, apa sudah ada tanggapan? Oke, ini Pak Ali akan menjawab dulu. Silakan Pak Ali. Oh ya, oke. Ini saya akan sampaikan dulu, saya akan jawab dulu. Sebenarnya surat kepada Presiden itu bukan kali ini saja. Surat kepada Presiden itu sudah pernah disampaikan dari sejak Januari 2019. Forum Nasabah itu pernah mau beraudiensi dengan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, sudah ke DPR, berkali-kali itu ada juga di berita. Nah yang terakhir ini adalah surat kepada Presiden, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN tanggal 4 Agustus dan sampai sekarang belum ada tanggapan. Ini dari salah satu member, ada yang nulis di chat juga untuk Bu Ilana, itu Bu Agustin, bahwa tiap hari tidak ada tanggapan sama sekali, padahal setiap hari ketika surat itu diberikan untuk audiensi malah ke Menteri Keuangan itu aku lagi melok ini ya, benar ya. Maaf, itu yang lain sebentar. Sebentar, saya mute dulu ya. Oke, saya mute lagi yang lain ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sejak terakhir surat dan kemudian juga permintaan audiensi ke Kemenko untuk kunjungan, diberikan nomor kontak pun dicoba disambungkan, nomornya tidak diangkat. Ini saya bingung, apakah nomornya yang salah, apakah memang tidak mau diterima. Kemudian untuk tanggapan terakhir dari surat yang terakhir 4 Agustus ini belum ada tanggapan sama sekali. Ini saya akan unmute all supaya yang lain bisa juga menyampaikan. Cuma tolong yang tidak memerlukan dimatikan karena takut mengganggu suaranya ya.